Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan perkembangan bahasa pada anak usia dini, yang beranggotakan Nur Aini, Fariska Nurul Ulumiyah, dan Ipa Saputri. Berikut pemaparan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah gangguan disfasia, gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak seharusnya. Gangguan ini muncul karena adanya ketidaknormalan pada pusat bicara yang ada di otak anak. Nah, kemampuan dalam menangkap pembicaraan orang lain sudah baik, tapi kemampuan untuk menyampaikannya mengalami keterlambatan. Yang kedua ada gangguan disintegratif pada anak-anak. Nah, pada usia 1-2 tahun, anak itu bertumbuh dan berkembang dengan normal. Kemudian kehilangan kemampuan yang telah dikuasainya dengan baik. Kemampuan itu terganggu sebelum usia 10 tahun. Yang terganggu diantaranya adalah kemampuan bahasa, sosial, dan motoriknya. Yang ketiga adalah sindrom Asperger. Gejala khas yang timbul adalah gangguan interaksi sosial ditambah gejala keterbatasan dan pengulangan perilaku, ketertarikan, dan aktivitas. Nah, ditandai dengan gangguan penggunaan beberapa komunikasi non-verbal, yaitu seperti mata, pandangan, ekspresi wajah, dan sikap badan. Tidak bisa bermain dengan anak sebaya, kurang menguasai hubungan sosial dan emosional. Yang keempat, ada gangguan Multisystem Development Disorder atau MSDD. Nah, digambarkan dengan ciri-ciri mengalami problem komunikasi, sosial, dan proses sensoris. Ciri-ciri yang jelas adalah reaksi abnormal, bisa kurang sensitif atau hipersensitif terhadap suara, aroma, tekstur, gerakan suhu, dan sensasi indera lainnya. Anak sulit berpartisipasi dalam kegiatan dengan baik. Minat berkomunikasi dan interaksi tetap normal, tetapi tidak bereaksi secara optimal dalam interaksinya. Ada masalah yang terkait dengan keteraturan tidur, selera makan, dan aktivitas rutin lainnya. Selanjutnya yaitu contoh gangguan. Yang pertama ada gagap. Gagap ini gangguan yang terjadi ditandai dengan permasalahan kelancaran berbicara anak. Sebagai contoh, ibu, aku, mau, memakan. Itu yang dinamakan gagap. Jika anak yang tidak memiliki gangguan gagap, maka bicaranya akan lancar. Sebagai contoh, ibu, aku mau makan. Yang nomor 2 yaitu celat, atau yang biasa orang lain sebut itu cadel. Nah, celat ini atau cadel yaitu gangguan yang dalam berbicara seseorang kesulitan dalam mengucapkan satu huruf tertentu, seperti huruf R. Biasanya pengucapan huruf R itu akan sama dengan huruf L bagi orang yang celat atau cadel ini. Semisal sebagai contoh ya, itu kata roda. Nah, orang celat atau cadel ini mengucapkannya itu loda. Yang ketiga, anak yang semula bisa ngomong, kemudian di usia tertentu menghilang. Maksudnya ini, anak yang dulunya di usia berapa tahun bisa ngomong, namun di usia tertentu anak ini tidak bisa lagi ngomong. Anak ini memiliki kelainan syaraf, sehingga anak yang semula bisa ngomong kemudian di usia tertentu tidak bisa ngomong, mungkin kelainan syaraf dari anak ini yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa ngomong. Anak yang sudah berusia 5 tahun tetapi dalam berbicara belum bisa menggunakan huruf S. Sebagai contoh, aku suka permen. Nah, bagi orang yang tidak mengalami gangguan ini, bicaranya akan jelas dalam menggunakan huruf S-nya. Sebagai contoh, aku suka permen. Contoh selanjutnya yaitu anak kesulitan dalam bicara secara lisan, tetapi
mereka mengerti kata-kata dari orang yang diajak bicara. Ketika ada orang yang mengajak berbicara, sebetulnya mereka ini paham akan kata-kata yang sedang dibicarakan oleh orang tersebut. Tetapi mereka yang memiliki gangguan ini tidak bisa mengucapkan secara lisan. Contoh selanjutnya yaitu anak usia 5 tahun ketika diajak berkomunikasi, mereka tidak bisa memberi respon kepada lawan bicaranya. Sebagai contoh, ketika mereka ditanya tentang semisal, kamu diantar sekolah dengan siapa? Tetapi anak ini tidak memberi respon ketika ditanya seperti itu. 3. Penanganan. Penanganan bertujuan untuk menormalkan kembali bahasa anak dan meminimalisir gangguan pada perkembangan bahasa anak. Jenis penanganan. Yang pertama ada penanganan medis. Penanganan medis ini tentunya ketika anak mengalami gangguan pada struktur organ mulut, sehingga mengalami gangguan perkembangan bahasa, seperti kesusahan mengucapkan huruf S. Yang kedua ada terapi bermain. Tentunya terapi bermain ini dapat menambah perkembangan bahasa anak. Yang ketiga, terapi perilaku dengan mengenalkan lingkungan baru kepada anak. Yang keempat, ada terapi keluarga. Tentunya keluarga dan anak itu sendiri berdiskusi bagaimana cara untuk memecahkan gangguan perkembangan bahasa anak. Yang kelima, ada fisioterapi. Dibutuhkannya terapi untuk anak supaya tidak berimbas kepada dewasanya. Pendekatan sederhana. Yang pertama adalah pendekatan tes analisis. Pendekatan tes analisis merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani gangguan bahasa ekspresif. Yang kedua adalah pendekatan perilaku, yaitu dengan melakukan perubahan perilaku berbahasa dan berkomunikasi. Yang ketiga adalah pendekatan minat. Tentunya walaupun anak masih sedini mungkin, dia memiliki minat masing-masing. Dan sebagai orang tua maupun guru, memanfaatkan hal tersebut untuk merangsang kemampuan bahasa anak. Penegasan upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun guru. Yang pertama ada penegasan kosakata. Tujuannya lebih menekankan kepada artikulasi pada saat berbicara. Anak dapat mengucapkan dengan jelas sehingga orang lain dapat memahami anak saat berbicara. Tentunya anak masih dini itu kan katanya suka dipleset-plesetin. Seperti dia mau minum itu ngomongnya mimi. Nah, kita perlu menegaskan kepada anak bahwa arti mimi itu minum. Dan ketika anak salah, kita mengoreksinya dan belajar menegaskannya dengan mengulang-ulang. Yang kedua adalah bercerita pengalaman anak sebelumnya dan bertanya. Tujuannya menambah pembendaraan kata dan melatih kepercayaan diri mereka untuk maju dan bercerita di depan banyak orang. Dengan bertanya, anak dapat mengembangkan bahasanya dengan menjawab pertanyaan ataupun si anak yang bertanya. Tentunya anak setelah bermain ataupun pulang sekolah mendapat pengalaman baru. Nah, sebagai orang tua, mengajak anak untuk bercerita ataupun anak yang bertanya bagaimana hari-harinya menurut pendapat orang tuanya. Yang ketiga adalah literasi segini. Tujuannya untuk merangsang kemampuan bicara dan menumbuhkan minat baca anak dalam membaca. Literasi adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan berpendapat, dan melihat. Tentunya
Sejak dalam kandungan pun harus diberikan stimulasi dari orang tua untuk merangsang pendengaran anak, sehingga ketika dia sudah lahir dia paham gitu, walaupun belum. Dengan membacakan buku cerita kepada anak tentunya akan merangsang kemampuan bicaranya. Yang keempat, ada kerjasama dengan orang tua. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang perkembangan dan pertumbuhan anak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.